Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada perkataan kalimat yang paling pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia anugerah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik pertolongan pada kita untuk taat pada Allah, datang ke masjid melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Dengan taufik pertolongan Allah sampai saat ini juga tanpa terasa kita sudah masuk juga di hari yang ke-13 daripada bulan Ramadan. Masih juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal puasa. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, banyak anugerah-anugerah agama yang Allah berikan pada kita. Maka syukuri anugerah agama yang Allah berikan ini dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik pada kita dengan satu harapan, ketika Allah memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada pagi hari ini kita meluangkan waktu memperpanjang i'tikaf kita, insya Allah sampai waktu isyraq nanti, melanjutkan mendengarkan beberapa hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan dengarkan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Al-Hadithul Aishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud, daripada sahabat Abu Mas'ud, Uqbah bin Amrin, yaitu Uqbah ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansari nisbat daripada orang Ansor. Jadi beliau adalah orang Ansor, ini nisbat. Al-Badri. Al-Badri di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat.
Sebahagian ulama mengatakan bahwa Al-Badri di sini yang dimaksud memang kampung halamannya itu daerah Badar. Ini yang dikatakan menurut pensyarah daripada kitab Arba'in An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan al-ashah yang paling sahih adalah Al-Badri di sini nisbat kepada kampung halaman. Memang beliau rumah tempat tinggalnya itu nama desa, kampungnya di tempat namanya Badar. Jadi Badar itu nama tempat. Ini yang paling sahih. Dalam bahasa Arabnya paling sahih itu al-ashah, yang paling sahih. Kalau dikatakan paling sahih berarti ada ikhtilaf. Satu pendapat sahih juga, ada pendapat lain yang sahih. Ketika ada dua pendapat, dua-duanya sahih, maka nanti para ulama akan melihat, meneliti mana yang paling sahih. Sahih itu kalau diterjemah bahasa kita benar. Yang A benar, yang B benar. Mau dicari mana yang paling benar, maka bahasa Arabnya namanya al-ashah. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, nisbat Al-Badri di sini nisbat kampung. Tapi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan banyak lagi ulama lainnya, mereka malah mengatakan Al-Badri itu memang nisbat. Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amir ini nisbat pernah menghadiri perang Badar. Akhirnya jadi gelar Al-Badri, orang yang pernah mengikuti perang Badar. Tapi ini terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan pernah, ada yang tidak. Imam Al-Bukhari mengatakan yang paling sahih mengikuti perang Badar. Begitu juga Imam Muslim. Tapi ternyata mayoritas ulama, malah Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yang paling sahih bukan mengikuti perang Badar, tapi kampungnya di Badar, nisbat itu dikembalikan kepada kampungnya. Tapi manapun dari dua pendapat ini ya tidak ada masalah. Yang penting ini orang yang meriwayatkan ini adalah orang mulia, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau entah itu ikut perang Badar ataupun tidak, tetap radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Qala, telah berkata sahabat Abu Mas'ud. Ini bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud, lain orang. Namanya Uqbah bin Amr Al-Ansari. Qala, beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Qala, Nabi telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna mimma, sesungguhnya termasuk perkara adrakan nasu yang dijumpai oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, daripada kalam pembicaraan semenjak awal mulanya nubuah datang ke dunia ini. Jadi pembicaraan yang memang sudah disampaikan, diajarkan oleh Allah mulai dari nabi yang pertama diutus ke dunia. Siapa? Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Ini sudah disampaikan, diajarkan. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahyi, kalau engkau tidak memiliki malu, fasna', maka kerjakanlah ma, apapun syi'ta, yang engkau kehendaki. Kalau memang tidak punya malu, buatlah apa yang kamu suka. Jadi ini memang dari awal Nabi sudah menyampaikan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah, yang memang tersisa sampai sekarang, kata Nabi pada waktu beliau bersabda, yang mana pembicaraan itu sebenarnya sudah dimulai daripada kalam nubuah yang pertama, dari Nabi Adam, terus juga nabi-nabi setelahnya tetap juga disampaikan hal itu, berlanjut ke nabi setelahnya, terus berlanjut ke nabi setelahnya, sampai yang terakhir. Yang terakhir yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu pesannya? Kalau memang tidak punya malu, silahkan berbuat sesuka Anda. Ini kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar nahwu shorof ini namanya amr, perintah. Tapi tidak semua perintah itu ternyata untuk dikerjakan. Ada istilah nanti dalam bahasa Arab namanya amrun tahdid, perintah tapi berupa ancaman.
perintah untuk ditinggalkan. Sama sebenarnya bahasa kita, bahasa Indonesia juga ada. Kalau kita misalkan mau ngelarang anak, tapi anak ini nampaknya udah mulai melawan, maka apa yang kita katakan? Buatlah. Kan begitu. Buatlah. Ini kan nada perintah, tapi kan maknanya dilarang gitu. Jadi kalau dikembalikan dalam kaidah Arab, ini namanya amrun tahdid, perintah tapi ngelarang. Kok bisa ya? Itulah bahasa. Maka kalau kita nggak tahu kaidah, yang bahagian nahu nggak pernah belajar, sorof juga nggak pernah belajar, itu kaidah bahasa Arab. Lah kok tahu-tahu baca Quran dipahami sendiri, baca hadis baru satu sudah merasa faham, kan jadi kacau. Tahu dia sedikit, akhirnya dia fahami sendiri. Bahasa seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis yang lain pun juga bahasa yang seperti kalau memang kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukanya. Ini kan perintah seolah-olah, tapi ini perintah berupa ancaman. Jadi maknanya, ya janganlah buat sesukanya. Kalau kamu telah berbuat sesuka dirimu, maknanya engkau orang yang tidak punya malu. Kalau sudah berpikir, ya terserah saya, badan-badan saya, kaki-kaki saya, tangan-tangan saya, hidup saya, ya semau gue katanya. Lah ini orang tidak punya malu. Orang yang punya malu itu, maka dia akan merasa jadi hamba Allah. Coba perhatikan, berapa banyak orang-orang yang mereka itu kalau suka, apa-apa yang dia suka dia buat. Itu pasti sifat hamba itu nggak ada. Kalau seseorang merasa jadi hamba, maka ini kembali nanti kepada hadis yang dulu di awal-awal kita sudah baca. Nabi didatangi malaikat Jibril yang berwujud manusia. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Islam itu apa? Iman itu apa? Yang terakhir Nabi SAW ditanya, mal ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ang ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembah Allah seolah-olah engkau itu bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau belum sampai derajat, belum mampu merasa melihat Allah, nggak bisa, ini derajat mungkin tinggi, belum mampu, maka rasakan bahwa Allah itu melihat engkau. Ang ta'budallah, engkau menyembah Allah. Bahasa Arabnya itu abdun. Orang yang bisa memiliki perasaan saya dilihat Allah, diperhatikan Allah, dilihat Allah, diberi rezeki oleh Allah, makan daripada rezeki Allah. Kalaupun ada di sekitar saya orang-orang ramai, semua orang itu pun hamba Allah, maka saya tidak akan buat apa-apa kecuali yang disukai oleh Allah. Ini orang sudah merasa jadi hamba. Nah, kalau sudah menjadi hamba, sifat ihsan itu ada. Nah, sebaliknya, kalau tidak punya perasaan menjadi hamba, maka persis seperti apa yang Nabi katakan tadi. Karena setiap Nabi, mulai dari zaman Nabi Adam, ini kata Rasulullah, ini mulai dari kalam nubuwatul ula. Yang pertama kali dari Nabi Adam, pesan ini terus disampaikan. Kalau memang gak punya malu, silahkan berbuat apa yang engkau sukai. Maknanya orang, kalau sudah dia ini membuat apapun yang dia suka, maka berarti dia tidak punya malu. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, malu ini anugerah. Malu ini anugerah. Kalau orang itu sudah gak punya malu, disitulah awal mula kemaksiatan pintunya mulai. Banyak hadis kan kita ketahui bahwa Nabi SAW beliau bersabda bahwa iman itu banyak cabangnya. Nah, di antara cabangannya itu apa? Wal haya'u syu'batum minal iman. Di antara cabangan iman itu malu, kata Nabi. Kalau orang punya malu, maknanya iman dia ada dalam hati. Tapi kalau sudah malu itu nggak ada, iman dia juga bermasalah. Nah, perintah macam tadi juga, ini dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis juga banyak. Berbuatlah apa yang kamu suka. Ini kan macam perintah, amrun tahdid. Dalam Al-Quran tadi banyak. Di antaranya, ya'malu ma syi'tum.
Berbuatlah apa yang kamu suka. Ini bahasa Al-Quran. Ada juga bahasa hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa man kadzaba alayya, siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini perintah nih. Falyatabawwa, siapkan tempat dudukmu di neraka. Tapi ini bukan perintah untuk dikerjakan, ini ancaman, tahdid. Nah, maka bahasa-bahasa seperti itu dalam bahasa kita pun juga ada, dalam bahasa Indonesia. Nyuruh tapi maknanya ngelarang. Nah, nyuruh tapi maknanya adalah melarang. Tapi di sini Bapak Ibu yang mulia, tentu malu itu bisa didefinisikan juga. Malu itu adalah seseorang dia ini takut mengerjakan suatu perkara yang mana kalau perkara itu tampak oleh orang lain dia akan malu. Maka ini malu yang dianggap baik itu seperti itu. Kok kita ini mengerjakan satu perkara seumpama orang lain itu tahu, kita merasa ini kurang baik, maka itu sebenarnya orang punya sifat malu. Tapi kalau dia sudah berbuat satu hal, sebenarnya dia tahu ini nggak baik, dilihat orang itu sebenarnya nggak pantas, masih juga dia buat, maka itu berarti tidak punya malu. Kalau sudah nggak punya malu, susah. Dan orang kalau sudah punya malu, maka akan tertahan banyak macam maksiat-maksiat. Kalau zaman dulu hukum-hukum agama itu kan ada. Sampai sekarang pun seumpama misalkan bab hudud, bab hukuman pidana-pidana Islam, kalaupun nggak ada lah pidana-pidana di negara kita, orang sekarang itu nggak berani mencuri. Kenapa? Karena punya malu nanti mencuri ditangkap, kalau ditangkap masuk penjara, kalau masuk penjara nanti susah, akhirnya dianggap jadi orang jahat, akhirnya berpikir karena punya malu tertahan nggak jadi mencuri. Tapi kalau sudah nggak punya malu, tengok malunya sudah hilang. Sudahlah, memang saya orang buruk kok, buat aja lah. Kenapa? Hilang malu, putus urat malunya. Nah, ada ini malu yang dibahas di sini, tentu malu yang definisi yang dimaksud definisi yang baik. Tapi ada di sini yang dalam segi bahasa Arab juga terkadangan dipakai dengan bahasa namanya al-haya, malu juga. Tapi terkadangan salah paham. Contoh, ada orang melihat orang lain berbuat satu hal yang nggak baik, kemungkaran lah. Tapi dia nggak mau menegur, ditanya kenapa nggak negur, saya malu. Itu bukan malu. Ini dalam bahasa Arab, ini namanya dikatakan sebagai al-jubn, penakut. Itu bukan malu. Atau satu orang duduk dalam majelis agama, ataupun kalaupun dia nggak duduk dalam majelis agama, ada masalah-masalah yang tingkatannya itu wajib, fardu ain, yang tidak bisa tidak wajib atas setiap orang Islam. Contoh sholat, dia nggak paham sebenarnya bab sholat. Sholat fardu ain. Puasa itu fardu ain, puasa Ramadan. Lah sekarang dia ternyata ada masalah yang dia nggak paham tentang bab sholat yang berhubungan dengan bab puasa. Lah gara-gara dia merasa saya malu, akhirnya nggak jadi nanya. Lah ini bukan malu. Yang seperti ini dicela dalam agama. Ini namanya penakut. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sampai mengatakan, kata Aisyah, ni'man nisaul ansor lam yamna'hunnal haya ayyas'alna an amri dinihinna. Sebaik-baik wanita, kata Sayyidah Aisyah, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Karena mereka tidak menahan mereka karena perasaan malu. Gara-gara malu tidak membuat mereka itu mundur untuk bertanya tentang urusan-urusan agama yang penting bagi mereka. Jadi wanita-wanita Ansor itu dipuji. Sayyidah Aisyah senang karena ada masalah nanya, masalah penting ditanya, ada yang nggak paham ditanya. Nah ini juga kita ada hadis beberapa waktu yang lalu kan, di antara kata Nabi hancurnya umat-umat terdahulu penyebabnya adalah bikasroti su'alihinna ila anbiyaihim,
Bani Israel itu rusak, hancur karena banyak nanya. Nah, itu juga ada. Maka di sini harus dikumpulkan. Tadi yang dia tanyakan itu memang hal-hal yang penting. Hal yang penting tanya, jangan malu. Tapi kalau hal itu nggak penting, jangan nanya. Karena ada hadis yang lain. Nah, Rasulullah SAW anil uglutat. Ini sudah kita bahas. Nabi bertanya, Nabi melarang tentang seseorang bertanya tentang hal-hal yang rumit, yang sulit, yang sebenarnya terkadang nggak penting dan tidak berguna. Itu dilarang Nabi. Maka banyak dulu tabi'in, para ulama tabi'ut tabi'in, para ulama kalau ditanya tentang satu perkara, maka mereka balik nanya, yang kamu tanyakan itu sudah pernah ada kejadiannya atau belum? Ada enggak? Waqi'iyah enggak? Terjadi atau belum? Atau ngarang-ngarang cerita? Maka kalau orang itu mengatakan, iya betul ini sudah terjadi, makanya kami tanya, maka baru beliau jawab. Tapi kalau kejadian itu belum ada, baru merekayasa, maka beliau katakan, terjadi dulu, enggak apa-apa, biarkan, kalau sudah terjadi baru tanyakan kepada saya. Jadi dalam hal-hal yang tidak penting tidak perlu nanya. Tapi kalau hal-hal yang penting, jangan sampai membuat kita dengan salah faham, dengan perasaan malu tadi akhirnya malah tidak mau bertanya. Ini satu hal yang salah. Nah, ini banyak hal-hal yang memang kita harus pandai memilah. Mana yang penting, mana yang tidak penting, pertanyaan, pembahasan dan lain sebagainya. Ini zaman sekarang kan banyak hal yang tidak penting dibahas. Malah itu aja di setiap majelisnya. Orang tua Nabi masuk surga, masuk neraka. Itu nggak penting gitu. Banyak lagi yang lain selain itu. Kalau ustadz ditanya, kalau memang betul dia ustadz, maka dia akan jawab, walaupun nggak penting. Karena kalau nggak dijawab, jadi beresiko. Tapi hal ini nggak penting. Sampai hadis ini tentang orang tua Nabi di surga atau di neraka, itu hadis dalam Sahih Muslim. Pensarah Sahih Muslim diantaranya kitab Fathul Mulhim, Mufti Taqi Usmani. Di situ beliau tulis, ini tidak penting, kata beliau. Itu pensarah kitab. Nggak penting, nggak ditanya di kubur, nggak ditanya di mahsyar, nggak ningkatkan iman. Apa gunanya ditanya? Iman nggak meningkat, nggak ditanya di kubur, nggak ditanya di mahsyar. Berarti kan tidak penting. Pembahasan ada, tapi tidak penting. Maka ini betul-betul menjadi satu kaidah, karena di awal Al-Imam An-Nawawi sudah memberitahu bahwa setiap hadis itu menjadi pokok agama. Sebahagian ulama mengatakan setengahnya agama, sebahagiannya lagi mengatakan sepertiga, seperempat. Jadi hadis-hadis ini semua yang kita dengarkan itu menjadi pondasi, termasuk idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau memang engkau sudah tidak punya malu, maka kerjakanlah apa yang engkau suka. Hadis setelahnya al-hadits al-hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah tsumma istaqim. An Abi Amr, diriwayatkan daripada Abu Amr, Kila dikatakan Abi Amrah. Jadi sebagian ulama mengatakan kunyah beliau Abu Amr, yang lain mengatakan Abu Amrah. Nama beliau Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah. Qala berkata sahabat Sufyan ibnu Abdullah, qultu aku telah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul tolong sampaikan, beritahukanlah. Qul itu secara bahasa Arab ini amar ya, qul katakanlah. Tapi di sini karena sahabat berbicara pada Nabi, tentu harus diterjemahkan dengan terjemahan adab. Qul beritahukanlah kepada saya. Qul li beritahukanlah kepada saya, sampaikanlah kepada saya, fil islami mengenai Islam, qaulan satu ucapan, pembicaraan, la as'alu yang aku tidak akan bertanya, anhu mengenai pembahasan agama tadi,
ahadan kepada seorang pun ghairaka selain Tuhan. Qala maka Nabi bersabda, kul engkau ucapkanlah, amantu billah, amantu aku beriman billahi kepada Allah, tsumastaqim kemudian engkau istiqomahlah atas iman sampai mati. Ini hadis begitu singkat ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Satu orang sahabat Sufyan bin Abdullah datang, ya Rasulullah, aku minta nasihat. Dan nasihat itu aku minta kepada Tuhan nasihat yang singkat, yang mana nanti aku nggak akan nanya lagi pada orang lain selain Tuhan. Maka Nabi SAW sampaikan satu nasihat jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kalimat ringkas tapi mencakup seluruhnya. Apa kata Nabi? Kul amantu billah tsumastaqim. Kamu ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas iman sampai mati. Ini kalimat luar biasa. Kalau kita ingin tahu secara lengkap detailnya, ya iman itu apa yang dibahas oleh Jibril ketika datang pada Nabi. Semua rukun iman, apapun iman, amalkan. Semua perintah agama, amalkan. Dan istiqomahlah engkau atas iman, atas agama tadi, amalkan sampai mati. Ini hadis pesan Nabi kepada para sahabat. Tetapi Bapak Ibu yang mulia, ini ada termasuk Nabi SAW menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu ayat Al-Quran berbunyi, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ini Nabi nyampaikan pesan Allah. Akhirnya Nabi terangkan melewati hadis. Innalladzina, dalam ayat itu, innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu kemudian mereka istiqomah. Dan tadi pesan Nabi, ucapkan aku beriman pada Allah dan istiqomah. Maka dalam ayat Al-Quran malah lebih jelas lagi. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Allah dan istiqomah, terus dia menjaga iman tadi sampai mati. Maka hasilnya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun pada dia. Kemudian malaikat mengatakan, alla takhafu, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira untuk engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini ditafsirkan oleh satu orang ahli, satu orang mufassir, Mujahid rahimahullah taala. Beliau mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah. Ayat ini, kejadian ini, malaikat yang mengatakan pada orang beriman tadi, siapa yang mau beriman kemudian istiqomah atas iman sampai mati, malaikat akan mengatakan kamu jangan takut dan jangan khawatir. Ucapan malaikat ini kejadiannya adalah ketika seorang beriman, orang yang taat, orang yang takwa, orang yang soleh, dalam keadaan sakaratul maut, malaikat datang untuk mengucapkan kalimat ini kepada dia. Jadi kita ini kan sekarang mendengarkan kematian, walaupun kita ngaku Islam, itu kan takut mati. Kenapa kita takut mati? Karena kita ini memandang kematian dengan kacamata, memandang dengan mata yang kita gunakan sekarang, mata zohir. Coba seumpama kita memandang kematian dengan kacamatanya Rasulullah, itu pasti beda. Nabi memberitahu tentang kematian itu berbeda dengan kita. Dalam banyak riwayat, Nabi SAW memberitahu bahwa kubur itu adalah jadi taman-taman surga atau liang daripada liang neraka. Itu kata Nabi. Kacamata Nabi mengatakan kubur itu surga.
Tapi kacamata kita sekarang nengok kubur itu tempat yang hanya 2 kali 1 meter, itu yang kita nengok. Lah sekarang kita mau percaya dengan mata kita atau dengan matanya Rasulullah? Kalau percaya dengan matanya Rasulullah, itulah namanya iman. Lah sekarang orang yang mereka betul-betul beriman, kemudian istiqomah, mengamalkan agama dia jaga sampai mati, maka ketika mereka wafat, malaikat datang. Pesan malaikat 2, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Di sini bahasa 2, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Kok 2 kalimat ini dipakai? Maka Mujahid rahimahullah ta'ala juga mentafsirkan ayat ini. Kata beliau, kita ini manusia, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu ada 2. Pertama, yang kita takutkan itu masa depan. Yang kedua, yang kita takutkan itu yang ke belakang, yang kita tinggalkan. Mimma takdumuna. Jadi kata malaikat, la takhafu wa la tahzanu, kamu mau dicabutkan nyawanya, jangan takut. Jangan takut dengan hal-hal ke depan. Masa depan yang akan engkau hadapi, jangan takut. Mau mati, dicabut nyawanya, mau masuk kubur, nanti ke akhirat, jangan takut. Masa depan semua selesai. Jadi yang dimaksud masa depan itu bukan umur 60-70 tahun, enggak. Itu masa depan yang kita faham kalau seperti itu sama dengan orang tidak beriman. Masa depan kita itu kubur, itu masa depan. Masa depan kita yang sebenarnya itu mahsyar. Masa depan kita itu sirat. Masa depan kita itu masuk surga atau neraka, itu masa depan. Lah zaman sekarang, karena kita ini berkumpul dengan orang-orang yang tidak fikir akhirat, akhirnya masa depan tuh coba kita beri nasihat pada anak-anak, kamu nih kalau nggak belajar sungguh-sungguh, masa depan kamu suram. Yang kita katakan masa depan itu kan 20 tahun ke depan. Enggak, bukan itu masa depan. Masa depan itu kubur, itu masa depan. Maka malaikat pesankan, masa depan jangan takut. Ini kata Mujahid mentafsirkan ayat ini. Yang ke depan semua selesai. Yang kedua, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih. Jangan kamu sedih yang kamu tinggalkan di belakang. Anak kamu masih kecil, jangan sedih. Istri yang kamu tinggalkan, keluarga yang kamu tinggalkan, bahkan dalam hadis, dalam tafsir yang diriwayatkan oleh Mujahid, hatta dain, sampai hutang pun kamu jangan takut. Semua urusan kami menyelesaikan di belakang, kata malaikat. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu yang mulia, dalam satu hadis, orang bahkan yang mati syahid sekalipun, orang yang mati syahid itu langsung masuk surga, kecuali punya hutang. Jadi setingkat mati syahid itu masih terganjal dengan hutang. Lah di sini kok dikatakan hutang itu nggak jadi ganjal? Bukan nggak jadi ganjal. Kalau dia orang iman, orang takwa, istiqomah sampai mati, Allah akan gerakkan orang-orang yang masih hidup untuk menyelesaikan hutangnya. Maka Nabi kan pernah mau nyolatkan. Ketika ada satu jenazah sahabat wafat, maka Nabi katakan, ini ada punya hutang ini, ada enggak? Maka satu orang mengatakan, ada ya Rasulullah, dia punya hutang. Maka kata Nabi, yang lain saja nyolatkan. Bukan Nabi memberikan pelajaran, hutang tuh tidak akan bisa selesai dengan dimaafkan oleh Allah, enggak. Itu hakul adami. Hubungan antar manusia itu enggak akan ada ikut campur Allah nanti di sana. Selesaikan antar manusia. Maka akhirnya satu orang berdiri, ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Maka baru kemudian Nabi maju dan mensolatkan. Nah, yang seperti ini termasuk orang yang terbukti takwa. Di depan Nabi langsung ada bukti bahwa ada orang yang mengurus hutang-hutangnya. Jadi dua perkara ini, alla takhafu wa la tahzanu, masa depan jangan takut, yang ditinggalkan pun juga jangan khawatir. Maka ini sebenarnya kunci masalah daripada seluruh permasalahan kita, penyelesaiannya di sini. Kalau kita jadi orang soleh, kita jadi orang takwa, kita iman pada Allah, jaga iman, jaga agama, tapi nggak cukup cuma di situ, istiqomah.
bahwa amal agama itu sampai mati, itu namanya istiqomah, maka berarti maknanya yang kita hadapi ke depan selesai, yang kita tinggalkan di belakang pun semua juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar para ulama selalu memberi nasihat, ketakwaan menyelesaikan semua masalah. Nah, cuma kalau pembicaraan ini diajak bicara orang nggak punya agama kan nggak nyambung. Apalah kok agamu ke agamu, apa selesai perkara? Nah, iya beda. Kacamata Anda dengan kacamatanya Rasulullah itu berbeda. Jadi Nabi mengajarkan bahwa istiqomah iman dan istiqomah dengan iman sampai meninggal dunia. Jadi para ulama mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya kalau mau diringkas itu dua. Yang pertama tauhid, yang kedua ketaatan. Ini kata pensyarah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ringkasnya Islam itu dua, tauhid dan ketaatan. Maka ini pun diringkas oleh Nabi dalam pesan tadi. Amantu billah, ini tauhid. Luruskan yakin engkau kepada Allah. Kalau sudah benar kita yakin pada Allah, benar mengakui Allah itu Tuhan kita, maka baru nanti langkah kedua taat. Lah taat itu ini menjalankan pesan Nabi yang kedua. Tsumastaqim, istiqomahlah sampai mati. Nah, istiqomah ini sebenarnya berat. Berat kalau nggak ditolong oleh Allah. Tapi kalau ditolong Allah, ya jadi ringan. Maka kita harus banyak minta. Doa, minta pada Allah. Maka mungkin kita pernah dengar guru-guru kita, para ulama itu kalau doa, Allahumma inna nas'alukal istiqomah. Ya Allah, kami minta pada engkau untuk diberi istiqomah dalam mengamalkan agama. Dan Nabi SAW banyak memberikan pesan. Kata Nabi, ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah sukai itu adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Kalau ada orang amalnya banyak tapi kadang-kadang ini nggak bagus, dan ini malah beresiko, ini penyakit. Kalau giliran semangat tahajudnya 1 jam, tapi kalau giliran nggak semangat jangankan tahajud, subuh pun lewat, ini nggak baik. Biarlah bagus seseorang itu dia istiqomah tahajud walaupun 2 rakaat, tapi tidak pernah dia tinggalkan seumur hidup walaupun 1 kali, ini jauh lebih baik. Maka untuk urusan tahajud saja, itu kata para ulama, siapa yang istiqomah jaga sholat tahajud setiap malam walaupun hanya 2 rakaat, tapi istiqomah. Istiqomah itu semangat gak semangat, ada dukungan gak ada dukungan, sedang apapun yang dibuat, entah apapun kondisi, terus dibuat walaupun 2 rakaat. Ini orang gak akan mati kecuali pasti jadi walinya Allah, karena gak akan bisa buat amal yang istiqomah kecuali wali Allah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu memang lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu kalau dicari ya lebih baik istiqomah. Istiqomah itulah yang lebih baik daripada karomah yang dicari oleh orang-orang. Maka istiqomah ini penting. Nasihat Nabi kalau kita buka banyak. Termasuk sahabat yang 3 orang datang kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, tanya, ya Rasul, tanya pada Aisyah, Nabi itu seperti apa? Amal yang dibuat Nabi seperti apa? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi itu kalau sholat malam maka beliau akan berdiri panjang sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka pada waktu itu 3 orang ini mengatakan, lah Nabi saja coba tengok, dosa enggak ada, kalaupun ada diampuni Allah, dosa yang akan datang, dosa yang lalu, dosa sebelumnya semua diampuni. Tidak ada dosa saja habis-habisan buat amal. Lah kita ini isinya dosa aja semua. Lebih layak kita ini bangun untuk buat amal itu, kalau tahajud panjang-panjang, amal itu harus lebih banyak. Akhirnya 3 orang ini sumpah. Salah satunya sumpah, saya akan bangun tahajud setiap malam, tidak akan tidur. Yang kedua bersumpah, saya akan puasa terus setiap hari, tidak akan berbuka, bukan cuma Ramadan. Yang ketiga mengatakan, saya ini akan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Maka akhirnya singkat cerita kan dipanggil oleh Nabi. Nabi tanya, betul? Ada kabar kalau yang kalian bertiga sumpah seperti ini? Maka semua mengatakan betul ya Rasulullah. Kata Nabi, ndak, itu salah. Saya ini Rasulullah, saya juga tidur, saya juga bangun tahajud. Saya ini Rasulullah, saya juga puasa, tapi saya juga berbuka.
Kadang puasa, kadang tidak. Saya ini Rasulullah, saya juga menikah. Nah, orang yang ketiga itu dalam riwayat lain tidak mau menikah sampai mati. Maka kata Nabi, siapa faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka dengan sunnahku, itu semua sunnahku. Aku makan, aku juga puasa, aku tahajud, aku juga tidur. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dalam riwayat lain, sahabat yang tadi diantaranya yang menghatamkan Al-Quran tiap hari 30 juz satu hari, itu dipanggil Nabi, ditanya, kurangi, enggak baik, kata Nabi. Maka akhirnya Nabi katakan, kalau kamu mau menghatamkan Quran 10 hari sekali hatamkan. Nah, jadi 3 juz satu hari. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya masih kuat, minta tambah. Nah, kata Nabi, kalau begitu 6 hari sekali lah, seminggu 5 juz satu hari. Ya Rasulullah, saya masih mampu, kata Nabi, 3 hari sekali 10 juz. Jadi setiap 3 hari hatam. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya masih mampu, minta tambah lagi. Ini coba tengok sahabat. Memang orang-orang yang luar biasa. Kata Nabi, tidak bisa. 3 hari itu paling cepat menghatamkan Al-Quran. Siapa yang lebih cepat menghatamkan Al-Quran daripada 3 hari, dia tidak akan faham apa yang dia baca. Nah, jadi Nabi mengizinkan setiap 3 hari hatam. Lah akhirnya sahabat ini datang pada Nabi itu kan waktu masih muda, semangatnya anak muda kan lain. Nggak taunya ketika tua, maka beliau meriwayatkan lagi, diceritakan. Kata beliau, aduh, seumpama dulu saya menerima keringanan dari Rasulullah. Awal mula kan mau hatam 10 hari, 7 hari kan bebas saja, boleh. Tapi ketika sudah seperti itu jadinya jadi wajib. Karena sudah menghadap Nabi. Harus tiap 3 hari hatam. Maka kata beliau, coba dulu seumpama saya menerima keringanan dari Rasulullah. Ringan, itu enggak ringan itu. Menghatamkan Quran, iya waktu sehat. Sakit bagaimana? Iya waktu muda. Tua bagaimana? Saya punya guru yang saya juga termasuk setorkan hafalan 30 juz, menghafalkan Quran setoran dengan beliau. Guru saya waktu itu baru nikah. Maka waktu nikah, ini hafiz Quran 30 juz. Beliau bernazar. Ini beliau cerita, saya nazar kalau dapat anak laki-laki, maka saya akan membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Enggak banyak kan? Hafiz Quran 1 juz, apalah. Nah, 1 juz itu bagi hafiz Quran itu 20 menit selesai. Maka beliau katakan, singkat cerita, takdir Allah saya dapat anak laki-laki. Sudahlah, nazarnya bagaimana? Ya dijalankan. 1 tahun mudah, 2 tahun mudah, 3 tahun baru terasa. Ternyata 1 juz 1 hari itu pun berat. Kalau tidak percaya, cobalah Bapak Ibu jalankan. Tidak boleh bolong walaupun 1 hari. Kalau sedang semangat, saya sendiri pernah menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam 1 hari. Saya pernah. Karena sistem namanya seseorang kalau sudah lulus hafiz Al-Quran itu harus melewati sistem syahadah, dites, disimak, didengarkan dari pagi sampai sore, bukan 24 jam ini, paling cuma 14 jam. Itu pernah saya lalui, 30 juz Al-Quran saya baca. Jadi kalau melewati Al-Quran 30 juz 1 kali duduk pernah, tapi kalau tiap hari 30 nggak mampu, jangankan 30. Macam tadi 1 juz saja kalau sudah diwajibkan sampai mati itu akan menjadi berat. Lah ini satu contoh namanya istiqomah. Istiqomah itu ukur amal mana yang mampu kita buat, tapi amal itu enggak berkurang baik ketika semangat ataupun tidak, ada kawan ataupun tidak, ada orang ataupun tidak. Ukur, kerjakan itu sampai akhir hayat kita. Itu jauh lebih baik daripada kita kerjakan dengan jos-josan, semangat dibuat, enggak semangat ditinggalkan. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik orang adalah Abdullah seumpama dia bangun tahajud. Dulu dia tahajud, fataroka qiyamal lail, tapi dia tinggalkan bangun malam. Jadi kata Nabi yang sebaik-baik orang itu Abdullah. Dulu tahajud, tapi sekarang malah dia meninggalkan sholat tahajud. Jadi memang amal istiqomah ini
dituntut untuk dikerjakan. Kemudian satu kunci para ulama juga memberitahu bahwa satu orang sahabat datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apa yang paling Tuhan khawatirkan daripada diri saya? Ini minta nasihat, ya Rasulullah, kira-kira yang paling bahaya di diri saya ini apa? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memegang lidah beliau. Kata Nabi, ini lidah yang paling bahaya. Lidah ini yang paling bahaya. Maka di sini kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kenapa Nabi memberikan pesan untuk menjaga lidah? Karena lidah ini adalah tarjumanul qalbi. Lidah itu adalah penterjemah hati. Apa isi hati kan itu yang akan keluar di lidah kita. Lah sekarang istiqomah untuk urusan ini adalah dikaitkan dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, kata Nabi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang gak akan lurus. Yastaqim itu artinya lurus. Iman seseorang tidak akan bisa istiqomah. Iman kita nggak akan bisa istiqomah, nggak akan bisa lurus sebelum hati kita istiqomah, sebelum hati itu lurus. Wala yastaqimu qalbuhu, nggak akan bisa lurus istiqomah hati ini hatta yastaqimu lisanuhu, sebelum lisannya menjadi istiqomah, jadi lurus. Maka untuk meluruskan hati dimulai dengan meluruskan lidah. Luruskan lidah bagaimana? Bicara yang baik, banyak zikir, bicara kebesaran Allah, ajak orang taat, amar ma'ruf, ajak pada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Lurus lidah kita, ketika istiqomah lidah, baru nanti hati istiqomah. Ketika hati istiqomah, baru itu yang bisa kita bawa terus ngamalkan agama sampai mati kita. Maka ini kalimat singkat. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah sampai mati. Nah, ini hadis yang ke-21. Mungkin ini sudah jam 6:10 dari dua hadis yang kita dengarkan tadi. Mungkin ada yang hendak bertanya dari Bapak Ibu. Kalau memang nggak ada bertanya, kita lanjutkan hadis yang ke-22. Ada yang hendak bertanya? Nggak ada, kita lanjutkan ya. Al-haditsus tsani wal ishrun, hadis yang ke-22. An-Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah, daripada sahabat Abu Abdullah yaitu Sayyidina Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan, sesungguhnya satu orang, sa'ala telah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang datang dan tidak diterangkan, tidak disebutkan namanya siapa, dan ini tidak ada masalah. Karena ada orang kalau jumpa orang dengan Nabi, tandanya orang itu kan sahabat. Definisi sahabat itu orang yang jumpa Nabi dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman itu sahabat. Maka di sini walaupun tidak disebutkan, tidak dipermasalahkan. Tapi rojul di sini satu orang itu dalam riwayat lain diterangkan, yaitu Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal dalam riwayat lain. Satu orang datang kemudian mengatakan kepada Nabi, faqala, orang itu pun mengatakan kepada Nabi, aro'aita, bagaimana pendapat Tuhan ya Rasulullah, idza shallaitu, seumpama apabila aku salat, al-maktubati, mengerjakan salat fardu, wasumtu, dan aku mengerjakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, aku halalkan perkara yang halal, wa haramtul haram, dan aku haramkan perkara haram, walam azid, dan aku tidak akan tambahkan ala dzalika, atas yang tadi itu semua, syai'an, sedikit pun, adkhulul jannah. Kalau dipendekkan adkhulul jannah, ini jadi istifham. Adkhulul jannah, apakah aku akan bisa masuk ke dalam surga? Qala, maka Nabi bersabda, na'am, iya. Rawahu Muslim, hadis ini rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim rahimahullah taala. Satu orang datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kira-kira kalau saya kerjakan sholat fardu saja, kemudian saya puasa bulan Ramadan, kemudian yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, gak akan saya tambahkan sedikit pun daripada ini, bisa ndak masuk surga? Maka kata Nabi, na'am, iya.
Lah ini hadis ini cuma disebutkan rukun Islam 2. Salat, puasa. Sedangkan haji nggak disebutkan, kemudian zakat juga nggak disebutkan. Ini bagaimana? Mungkin ada beberapa kemungkinan kata para ulama menjawab hadis ini. Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi pertama, kewajiban zakat mungkin waktu itu belum ada. Begitu juga kewajiban haji bisa jadi belum ada. Jadi Nabi mengiyakan karena memang belum wajib. Atau yang kedua, orang yang datang ini kemungkinan mungkin belum ada kewajiban karena kondisi dia memang belum wajib. Karena zakat kan harus ada nisab, ukuran 1 tahun penuh. Lah mungkin dia belum wajib untuk ukuran dia pribadi. Kemudian juga haji. Nabi mungkin sudah tahu nih kondisi orang memang belum wajib, maka Nabi tidak menerangkan dua perkara ini, memang melihat memang kamu tidak wajib zakat, kamu juga tidak wajib haji. Ya dua itu kalau kamu kerjakan masuk surga. Yang halal kamu halalkan, yang haram kamu haramkan. Ini diantara jawaban para ulama. Tapi bisa jadi, ini ulama ini banyak jawab nih, maksudnya banyak jawab, banyak menerangkan. Kata para ulama, haji termasuk zakat, ini tentu termasuk mungkin Nabi mengiyakan karena dia sudah tambahkan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Kalau memang meninggalkan zakat itu haram, ya itu pun aku tinggalkan, maka sudah masuk dalam kategori wa haramtul haram. Jadi sebenarnya wa ahlaltul halal, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Dua perkara ini sudah mencukup semua agama, dicakup semuanya, termasuk sholat, puasa, zakat, haji. Karena kalau ada orang meninggalkan sholat kan haram. Maka dengan ucapan ini saja sebenarnya sudah mencakup. Ini diantara jawaban para ulama. Tapi mana-manapun kan kemungkinan-kemungkinan dari jawaban itu semua bisa diterima. Dan dari hadis ini para ulama juga sepakat mengatakan bahwa siapapun seumpama mengerjakan yang wajib-wajib saja dan seumpama dia tidak mengerjakan yang sunnah, itu sudah cukup untuk dia masuk ke dalam surga. Ini kesepakatan para ulama seperti itu. Karena yang namanya wajib ya wajib, yang namanya sunnah tentu nggak wajib. Kalau ditinggalkan, kalau dikatakan ditinggalkan berdosa, tentu nggak jadi sunnah dia. Maka di sini, tapi tetap juga kita ini melihat sudut pandang yang seperti ini, jangan sampai salah paham. Nah, jangan sampai salah paham. Oh berarti nggak perlu ya amalan sunnah, nggak. Ini namanya membaca satu hadis. Membaca satu hadis. Dan ada hadis yang juga kurang lebih serupa dengan hadis ini. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, apa yang wajib yang saya kerjakan daripada sholat 5 waktu? Maka Nabi katakan yang wajib itu dari sholat hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka orang itu pun bertanya, hal alayya ghairuhun, apakah ada yang wajib dari sholat itu selain 5 waktu? Kata Nabi, la, enggak ada, illa ang tatawwa'a, kecuali engkau mengerjakan tatawwu'. Jadi Nabi tetap terangkan, memang enggak wajib, tapi tatawwu' itu anjuran. Tatawwu' itu amal-amal sunnah. Kemudian nanya lagi, ya Rasulullah, ada enggak yang wajib selain daripada puasa Ramadan? Kata Nabi, enggak ada. La illa an tatawwu'. Enggak ada kecuali engkau mengerjakan puasa-puasa sunnah. Nah, sering, bahkan mungkin di sini sudah pernah kita terangkan bahwa Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menerangkan kita ini orang Islam itu seperti orang yang dagang. Dagang itu ada namanya modal pokok. Kalau ada orang jualan, berdagang, setahun berdagang, tahu-tahu cuma balik modal. Kira-kira orang seperti ini dikatakan beruntung? Enggak lah, balik modal kok untung. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini adalah contoh. Modal itu adalah amalan fardu. Jadi kalau ada orang hanya mengerjakan amal fardu yang wajib, nggak ngerjakan yang lain, itu kalau ibarat dagang, yang kembali itu hanya modal. Masuk surga iya, tapi derajatnya nggak mungkin lah lebih tinggi dari orang yang mengamalkan sunnah. Kemudian beliau mengatakan, kalau ingin mendapatkan ribah, keuntungan,
maka caranya adalah kerjakan amal-amal sunnah, baru kita mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi dagang tahu-tahu dapat untung 5 juta, 10 juta, 20 juta, semakin banyak sholat sunnahnya, semakin banyak amal sunnahnya, semakin banyak tentu keuntungan yang dia dapatkan. Nah, sekarang tergantung kita. Daripada amal agama yang mau kita buat ini, mau untung atau enggak, untung sedikit atau untung banyak. Kalau kita mau untung banyak, maka mau tidak mau amal-amal sunnah kita kerjakan. Termasuk Ramadan, jangan cuma kerjakan puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan ada yang sunnah untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan yang terjadi di amal-amal fardu kita. Jadi ini hadis yang ke-22. Jadi alhamdulillah. Mungkin ada yang tidak bertanya? Sebelum kita tutup doa kifarah majelis. Jam 6:18 kurang lebih, mungkin 3 menit lagi baru masuk waktu sholat isyraq. Saya kira cukup ya. Jadi alhamdulillah hadirin Bapak Ibu yang mulia, demikianlah mungkin yang bisa kita dengar pada pagi hari ini, 3 hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa kita ambil faedah daripada hadis-hadis tadi, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita niat amalkan, dan juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita Islam lainnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.